Di antara alamatun nubuwah, sebagian dari tanda-tanda kenabian, beliau bukan hanya menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi, tapi beliau juga menyampaikan kepada kita sesuatu hal yang akan terjadi. Sesuatu hal yang pernah beliau sampaikan pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Saya ulang. Setiap yang beliau pernah sampaikan pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Nah, kalau itu tidak pernah terjadi, berarti beliau tidak pernah menyampaikan. Jangan tertipu dengan hadis-hadis yang banyak diusung oleh sebagian orang, terutama Syiah Rafidah. Banyak membuat hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Di antaranya, khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifahku, penggantiku nanti adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid Al-Azhar Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Materi kita sore menjelang malam ini adalah di balik khutbah terpanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita sampaikan pengertian judul khutbah yang dimaksud bukanlah khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat, Nabi memerintahkan singkatkan khutbah, panjangkan sholat. Ini kenapa khutbahnya panjang? Ini tentu bertolak belakang. Jadi ini bukan khutbah Jumat. Dan khutbah terpanjang ini berlangsung dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Hitung saja berapa jam itu. Khutbah ini merujuk kepada sebuah hadis yang sahih dari Ammar bin Akhtab radhiyallahu an. Abu Zaid Ammar bin Akhtab. Jangan salah. Bukan Umar bin Khattab.
Kalau Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsah. Tapi ini kunyahnya Abu Zaid. Amru bin Akhtab radhiyallahu an. Sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Berkata Abu Zaid, Ammar bin Akhtab, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat fajar bersama kami. Salat fajar, salat apa itu? Salat subuh. Selesai salat fajar, tentu zikir secukupnya. Fasa'idal mimbara. Maka beliau naik ke atas mimbar. Fakhatabana hatta hadarati zuhr. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah sampai masuk waktu zuhur. Hitung sendiri. Selesai sholat subuh sampai masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, fanazala fasalla. Maka beliau turun dari mimbar dan memimpin sholat zuhur bersama kami. Selesai sholat zuhur, jangan dikira, ya biasa kita isoma, istirahat, sholat, makan. Ini tidak. Thumma sa'idal mimbara. Kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar. Faqatabana hatta hadaratil as. Beliau melanjutkan khutbahnya sampai masuk waktu asar. Hitung sendiri. Dari selesai zuhur sampai masuk waktu asar. Berapa jam itu? Tambahkan lagi selesai sholat subuh sampai masuk waktu zuhur. Thumma nazala fasalla. Begitu masuk waktu asar, beliau turun mimbar dan memimpin sholat asar bersama kami. Jangan dikira selesai. Thumma sa'idal mimbara. Kemudian selesai sholat asar, zikir secukupnya, beliau kembali naik ke atas mimbar. Fakhatabana hatta gharabati syams. Beliau melanjutkan khutbahnya sampai terbenam matahari. Hitung sendiri. Selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Apa yang beliau sampaikan selama itu, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Beliau menyampaikan kepada kami apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang akan terjadi. Karena saking pentingnya, karena saking urgennya, sampai-sampai beliau menghabiskan 1 hari full untuk menyampaikan berita ini. Berita yang sudah pernah terjadi dan berita akan pernah terjadi. Wa a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling mengerti di antara kami, orang yang paling faham di antara kami adalah orang yang menghafalnya. Masya Allah. Begitu hebatnya hafalan para sahabat. Sehari full apa yang disampaikan Nabi, sahabat Nabi hafal. Dan inilah yang kita terima pada hari ini. Hafalan-hafalan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah sekarang kita akan mencoba menurunkan beberapa berita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu tidak semuanya. Kalau semuanya kita sampaikan, ya kita bisa pulang fajar. Ya kita bisa pulang fajar. Nah kita sampaikan yang ada kaitannya dengan yang aktual pada hari ini. Ya sebahagian saja yang kita sampaikan yang aktual pada hari ini. Di antara alamatun nubuwah,
sebagian dari tanda-tanda kenabian. Beliau bukan hanya menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi, tapi beliau juga menyampaikan kepada kita sesuatu hal yang akan terjadi. Sesuatu hal yang pernah beliau sampaikan pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Saya ulang. Setiap yang beliau pernah sampaikan pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Nah, kalau itu tidak pernah terjadi, berarti beliau tidak pernah menyampaikan. Jangan tertipu dengan hadis-hadis yang banyak diusung oleh sebagian orang, terutama Syiah Rafidah. Banyak membuat hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Di antaranya, khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifahku, penggantiku nanti adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau beliau pernah menyampaikan ini, pasti terjadi. Sekarang saya tanya, setelah beliau, Alikah yang menjadi khalifah? Tidak. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar, Alikah yang menjadi khalifah? Tidak. Umar radhiyallahu anhu. Setelah Umar, Alikah yang menjadi khalifah? Tidak. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kapan Ali menjadi khalifah? Yaitu setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib. Ini adalah hadis gacoan orang-orang Syiah yang Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Hati-hati kaum muslimin. Jangan pernah kita mempercayai dan menyampaikan ini, karena bahayanya sangat besar. Man taqawwala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan yang tidak pernah kukatakan, cari tempat tinggal dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'amidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cari tempat tinggal di dalam neraka. Kemudian, di antara syarat syahadat Muhammadur Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang pernah beliau sampaikan. Ini ada di kitab Tauhid jilid 1 karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang pernah beliau sampaikan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Apa tujuannya ini beliau sampaikan? Yang sudah terjadi, ini buat ibrah buat kita. Apa yang terjadi pada kalangan Bani Israel, baik yang positif, yang baik-baik untuk kita tiru, maupun yang negatif, kegagalan-kegagalan ahlul kitab, untuk kita menghindarkan diri dari situ. Dan kemudian, apa pula gunanya beliau menyampaikan hal-hal yang akan terjadi? Apakah beliau paranormal? Tidak. Apakah beliau dukun? Bukan. Ingat satu ayat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, kepentingan proyeknya, untuk kepentingan dinastinya. Tidak. Apa yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi setiap yang beliau sampaikan adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril tentunya. Nah, sekarang kita berlanjut. Apa saja yang bisa kita turunkan pada malam ini, hal-hal
yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari selesai sholat subuh sampai terbenam matahari itu. Antara lain, satu, berselisih dan berpecah belahnya kaum muslimin. Berselisih dan berpecah belahnya kaum muslimin. Ini pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Sekarang kita rasakan, apakah kaum muslimin bersatu atau berpecah belah? Berpecah belah. Ini pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita turunkan dua buah hadis. Pertama, hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan lainnya. Hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan yang tidak sedikit. Sekarang kita rasakan. Sekarang bisa kita lihat. Dulu waktu saya masih anak-anak, ya, mungkin bapak-bapak yang sudah 70-80, yang kita tahu ketika itu yang ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, cuma itu. Nggak ada yang lain. Di NU itu terkumpullah kaum tariqat, ya, termasuk juga kalau di Sumatera Barat namanya Tarbiyah, ya, itu. Maka ada dalam istilah kaum tua dan kaum muda. Nah sekarang kita lihat sesama Muhammadiyah berbeda, sesama NU berbeda, sesama Persis berbeda. Sesama Muhammadiyah ada Musa. Apa itu Musa? Muhammadiyah Salafi. Ada Munu, Muhammadiyah NU. Katanya Muhammadiyah, tapi amaliyahnya NU. Ada lagi Munas, Muhammadiyah Nasional. Atau Mulib, Muhammadiyah Liberal. Nah terakhir, ada lagi Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Pernah dengar? Sebagian enggak. Nah begitu juga NU. Kita mengenal ada NU garis lurus. Ada NU garis apa? Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU yang lama? Ada NU cabang Katolik. Ada NU cabang Protestan. Wah, terakhir ada NU cabang Yahudi yang bertandang ke negeri Yahudi kemarin. Demikian juga Persis, ada Persis Bandung, ada Persis Jawa Timur. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sedikit banyak kita bingung, yang benar yang mana? Kita mengikuti yang mana? Maka Nabi melanjutkan sabdanya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang sudah mendapatkan hidayah. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Genggam eratlah, pegang teguhlah, bahkan gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama itulah yang dikatakan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini hadis yang pertama tentang akan berselisih dan berpecah belahnya kaum muslimin. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, dan lainnya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Yahudi berpecah belah menjadi 72 firqah dan Nasrani akan berpecah belah menjadi 72 firqah, maka beliau menyampaikan wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku juga akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Umatku juga akan berpecah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar illa millata wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu millah. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum, barang siapa yang aku dan sahabatku ada di sana. Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan sahabatku ada di sana. Maksudnya, pemahaman yang benar, yang firqatun najiyah, golongan yang selamat itu, ialah pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabatnya. Ini yang pertama yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita akan berpecah, bahwa kita akan berselisih. Namun kita kembalilah kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Silahkan yang lain berpecah belah, menyimpang dari agama Allah. Namun kita istiqomah di atas agama Allah. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan berpegang teguh kepada agama Allah adalah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmis salaf, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat. Yang kedua, pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kaum muslimin sudah berpecah belah, maka kaum muslimin akan dikepung dan dikuras oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin akan dikepung dari segala jurusan dan akan dikuras kekayaannya oleh orang-orang kafir. Hadis ini dari Thauban radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Hadis dari Thauban dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'al akillatul ila qas'atiha. Sudah dekat waktunya. Ketika Nabi masih hidup, beliau mengatakan sudah dekat waktunya. Sekarang sudah datangkah waktunya? Silahkan analisa sendiri.
Apa itu? Yushikul umamu. Umat pada berkumpul antada'i akillatu ila kas'atiha. Saling panggil memanggil seperti orang-orang lapar mengerubuni makanan. Masih ingat ketika iftar jama'i bulan Ramadan yang kita adakan di mana-mana? Menit-menit akan berkumandang azan maghrib. Apa suasana yang kita lihat? Makanan enak sudah disajikan, minuman yang lezat, biasanya didominasi oleh gorengan. Ada kurma ada, ya, teh manis ada, ya, tapi gorengan nggak ketinggalan, itu biasanya. Lalu detik-detik azan maghrib akan berkumandang, apa kita lihat? Ribuan pasang mata menatap nanar kepada makanan yang terhidang. Walaupun tidak kedengaran, tapi bisa dibaca. Awas, kalau azan berkumandang, saya tangkap ini. Awas, kalau azan berkumandang, saya ambil ini. Ya, itu yang kita baca di puluhan, ratusan pasang mata ketika menunggu-nunggu azan maghrib berkumandang. Dan mereka saling memanggil, ayo, ayo, sini, kita buka, ayo di sini, ayo di sini. Nah, yang jelas sekali di Al-Haram, di An-Nabawi itu. Kita dipegang-pegang, kita ditarik-tarik, ayo buka dengan saya, ayo buka dengan saya. Nah, seperti itulah. Umat pada berkumpul, saling panggil-memanggil, menggerubuti kaum muslimin, mengepung kaum muslimin dari segala jurusan. Sekarang kita lihat. Yahudi menggerubuti kaum muslimin. Ini yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Gaza. Mereka dikepung oleh Yahudi, oleh Zionis. Iran mau mensyiahkan Indonesia. Yerusalem mau mengyahudikan kita. Nah, begitu juga Roma mau mengkristenkan kita. Udah nampak satu hasilnya. Di antara kaum muslimin mencium kepala paus. Ini bukti yang otentik yang tidak bisa terbantahkan. Ya. Ini sudah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir mengepung kalian seperti orang-orang lapar mengepung makanan di meja makan. Faqala qailun, maka sahabat bertanya ketika itu, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Qal, jawab Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian ketika itu sangat banyak. Katsirun, banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Cuman saja kebanyakanmu tidak obahnya seperti buih di pinggir pantai. Tidak punya daya dan upaya, dihempas gelombang ke sana dan kemari. Itulah nasib kaum muslimin. Sudah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas tapi diatur oleh minoritas. Mayoritas tapi dikuasai oleh minoritas. Kaum muslimin lemah pada hari ini, tidak punya daya dan upaya. Kita sudah bisa merasakan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wal yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Akan dicabut dari dada-dada orang kafir rasa takut kepadamu. Dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin minoritas, tapi kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir. Ketika itu orang kafir mayoritas, tapi orang-orang kafir takut ngaper
terhadap kaum muslimin. Ingat perang Uhud. Ingat perang Badar. Ya, kita ke sirah nabawiyah. Perang Badar tahun kedua di bulan Ramadan. Nah, kita tahu bulan Ramadan itu puasa. Meletuslah perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa 313 orang saja untuk menyambut bala tentara kafir Quraisy yang tidak kurang dari 1.000 orang. Tapi kaum muslimin berani walaupun minoritas. Orang kafir dengan rasa takut walaupun 1.000 orang. Hasilnya seperti apa? 70 orang berhasil ditebas oleh pedang-pedang kaum muslimin. 70 orang diseret ke Madinah sebagai tawanan perang. Selebihnya lari tunggang langgang kembali ke Makkah. Kafir Quraisy menderita kekalahan yang memalukan dan memilukan. Dan kaum muslimin mencetak kemenangan yang gemilang ketika itu. Ini bukti rasa takut yang diderita oleh orang kafir walaupun mereka mayoritas. Sekarang yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa takut di dada orang kafir dicabut oleh Allah sehingga rasa berani yang ada. Mereka berani menghadapi kaum muslimin. Sementara di dada kaum muslimin ditanamkan rasa wahan. Rasa wahan. Lalu faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Apa itu wahan ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut dengan mati. Mati dirinya. Mati usahanya. Mati karirnya. Mati masa depannya. Nah, maka dari itu mereka menggadaikan akidah, menjual tauhid karena takut mati itu tadi. Ini penyakit yang ada di dada kaum muslimin. Nah, maka berdasarkan itulah kemudian kaum muslimin sudah berpecah belah. Kaum muslimin sudah dikepung. Maka selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satakunu ma'adinu yahduruha syirarun nas. Maka kekayaan yang ada di tangan kaum muslimin akan dikuasai oleh sejahat-jahat manusia, yaitu oleh orang-orang kafir. Kekayaan kaum muslimin dikuras dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Tidak terkecuali tanah airku Indonesia. Indonesia mempunyai emas yang sangat banyak. Tapi emas kita dikuras dan dikuasai dan dibawa keluar. Minyak kita banyak. Minyak kita dikuras dan dibawa keluar. Nikel kita banyak, kayu kita banyak dibawa keluar. Malah yang sangat menyedihkan, Indonesia tanah airku, tapi airku beli, tanahku sewa. Ini bukti dan fakta yang tidak terbantahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang tahun tipu-tipu muslihat. Tahun tipu-tipu muslihat. Ini kita lihat dalam beberapa hadis, antara lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila ma ruwaybidah?
qala ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril ammah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang zamannya, akan datang waktunya kepada manusia tahun-tahun tipu-tipu. Yang dibenarkan ketika itu adalah para pendusta. Bayangkan. Yang dibenarkan adalah para pendusta. Sebaliknya, yang didustakan adalah orang-orang yang benar. Sudah berkali-kali bohong, sudah berkali-kali dusta, masih dipercaya juga. Tapi para ulama yang tidak pernah dusta, para ulama yang tidak pernah bohong, itu didustakan. Kalau dia mengadakan kajian, dibubarkan. Karena dianggap pendusta. Padahal tidak pernah kebohongan yang keluar dari mulutnya. Yang disampaikan hanya qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Tapi ini yang tidak dipercaya, ini yang dibubarkan. Lalu yang diberi amanah kepercayaan adalah para pengkhianat. Sebaliknya yang dikhianati adalah orang-orang yang terpercaya. Para pengkhianat dikasih jabatan, dikasih job. Sementara orang yang amanah, rekam jejaknya bagus, itu malah dikhianati. Dan akan berbicaralah Ruwaibidah. Beliau ditanya oleh sahabat, apakah ini maksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, Ruwaibidah adalah orang yang bodoh, yang berbicara tentang urusan orang-orang banyak. Kita melihat di televisi, di dunia maya, di YouTube, yang viral, yang mereka tidak mengerti, tapi mereka ikut komen. Mereka tidak mengerti agama, tapi bicara agama. Mereka bukan ulama, bukan ustadz, tapi mereka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ini adalah Ruwaibidah. Kemudian seiring dengan itu, terjadilah penghalalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah penghalalan yang diharamkan. Ya. Hukum asal haram, tapi dihalalkan oleh mereka. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sesungguhnya akan ada sebagian dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Ada 4 hal yang disejajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zina, khamar, kemudian sutra, kemudian musik. Hukum asal ini haram, tapi dihalalkan oleh mereka. Bahkan ada yang lancang, nekat mengganti asy'ara dari surah penyair menjadi surah pemusik dalam rangka untuk menghalalkan musik. Ini sudah mulai terjadi. Penghalalan zina dengan masih diaminkan oleh Syiah, nikah mut'ah, kawin kontrak, nikah semalam. Ini adalah zina terselubung. Ya. Di puncak Bogor ini masih banyak komunitas seperti itu. Ya. Dia tinggal menggandeng wanita yang disukainya. Mau sehari 2 hari, semalam 2 malam, sejam 2 jam, terserah sesuai dengan MUU. Selesai kontrak, ya selesai. Ini adalah zina yang terselubung. Demikian juga khamar. Khamar yang ditangkap adalah khamar yang tidak punya surah izin. Tapi ada di berbagai tempat.
Khamar itu ada surah izin, maka itu halal, itu tidak diharamkan. Inilah bukti-bukti penghalalan daripada yang diharamkan. Sudah 3 ya? Udah masuk waktu belum? Belum ya? Yang keempat. Nah, kalau tadi hal-hal yang menyedihkan. Supaya kita tidak kaget. Supaya kita menyiapkan diri. Ya. 2 pukulan. Pertama dihadapi dengan persiapan. Yang kedua dihadapi dengan tanpa persiapan. Maka yang tanpa persiapan jauh lebih sakit daripada yang dengan persiapan. Itulah tujuannya disampaikan Nabi SAW supaya kita menyiapkan diri. Kaum muslimin akan berpecah belah. Kita jangan ikut berpecah belah. Tetaplah bersatu di atas dinul haq. Kaum muslimin akan dikuras. Kaum muslimin akan dikuasai. Maka kita menyiapkan diri supaya penderitaannya jangan terlalu menyakitkan. Nah, begitupun penghalalan yang diharamkan tadi supaya kita jangan ikut latah dengan yang dihalalkan itu. Tetaplah katakan haram yang haram itu, tetaplah katakan halal yang dihalalkan itu. Terakhir akan kita sampaikan supaya kaum muslimin tidak patah hati, ya, supaya masih ada sikap pesimis, sikap optimis, jangan hanya pesimis. Ternyata Nabi juga mengatakan suatu saat sebelum terjadi kiamat kaum muslimin akan menang. Tujuannya supaya kita jangan putus asa, supaya kita kembali optimis, ya, jangan pesimis dengan perjuangan kita. Merujuk kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sehingga kalian kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Bukan hanya memerangi, tapi akan membunuh orang-orang Yahudi. Kebalikan dari apa yang kita lihat di Gaza. Kebalikan dari apa yang kita lihat di Palestina. Kalau di Palestina, di Gaza, Yahudi membunuh kita. Suatu saat nanti kita akan membunuh mereka. Fayaqtuluhumul muslimuna. Kaum muslimin benar-benar akan membunuh mereka. Hatta yaktabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Sampai-sampai Yahudi lari tunggang langgang. Lari terbirit-birit. Sampai mereka bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Baik, waktu Isya sudah masuk. Kita istirahat sejenak, silakan muazin. Nanti setelah Isya kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, apa kata Nabi SAW? La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna. Benar-benar kaum muslimin akan membunuh mereka. Hatta yaktabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari. Sampai mereka lari tunggang langgang dan bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Di antara tanda sudah dekatnya kiamat, fayaqulul hajaru au syajaru, batu-batu dan pohon-pohon berkata ketika itu, ya muslimu, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu. Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, kesinilah.
ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Demikian kata batu. Demikian kata pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad yang tidak bicara bungkam 1000 bahasa. Kenapa? Fa innahu min syajaril yahud. Karena gharqad itu adalah bagian daripada pohon Yahudi. Kita percaya nggak di sini? Sebagai syarat sahnya syahadat Muhammadur Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan apa yang disampaikan Rasul. Mungkin sebagian kita mengatakan, masa sih yang benar? Masa pohon bisa bicara? Masa batu bisa bicara? Tapi Yahudinya Yahudi, mereka percaya dengan hadis ini. Apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Makanya, kalau punya kelebihan rezeki, punya ketersediaan waktu, setelah umroh di Makkah, ziarah di Madinah, berwisatalah ke Syam, ke Palestina. Lihat di situ, orang-orang Yahudi berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Ya, yang belum sempat ke situ nanti boleh tanya Mbah Google. Ya, klik di situ pohon gharqad. Ya, di situ akan muncul pohon yang berduri. Ya, disitulah orang-orang Yahudi nanti akan bersembunyi. Ini berita kegembiraan yang disampaikan Nabi SAW. Kapan waktunya? Ketika kaum muslimin tidak lagi di dadanya ada wahan, tidak lagi terlalu rakus dengan dunia, tidak lagi terlalu takut dengan mati, maka kembalilah semangat jihad menyala, tauhid bersinar, kemusyrikan bersih. Nah, ketika itulah tidak ada lagi rasa takut. Yahudi bisa kita cincang ketika itu, insya Allah. Ini berdasarkan berita yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan hal-hal yang terkandung di balik khutbah terpanjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan apa yang sudah pernah terjadi dan beliau juga menyampaikan apa yang bakal terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم